mau ngumpulin nih para ibu rumah tangga yang selalu bingung mau masak apa, tapi ya tetap masak. Jadi kemarin itu saya beli beberapa bahan, belum kepikiran mau masak apa, tapi saya itu juga beli kacang goreng. Saya juga punya sisa daging ayam yang cuma setipis itu. Dan lah semua bahan-bahan ini saya mau bersihkan dulu. Nah, untuk ayam tadi udah dipotong-potongin, rencananya mau saya buatin pentol. Bumbu bawang putih goreng, merica, dan juga kaldu ayam dicoper hingga halus. Baru deh ditambahin tepung tapioka sedikit. Ini lanjut lagi dicoper sampai semua bahannya kecampur rata. Untuk adonan pentolnya tadi itu mau saya tinggalin dulu. Karena minyak gorengnya tadi itu udah panas, jadi di sini saya mau lanjut untuk ngegoreng tahu putih. Malah adonan pentolnya mau diacak Elisa, untungnya dia nggak bisa buka. Ini tahu gorengnya udah penampakannya kayak gini, ini udah bisa diangkatin, dimasukin ke dalam tempatnya. Ini saya harus ngegoreng kacang lagi, karena yang tadi itu malah sibuk dicemilin, jadi sisanya cuma sedikit. Giliran perbawangannya juga dimasukin, ini diaduk-adukin, digoreng sampai semuanya matang. Sambil nunggu ini saya sempetin dulu bikin kopi untuk Pak Suami. Nah, ini kopinya udah jadi. Ternyata kacang gorengnya juga udah matang, tinggal diangkatin. Ini tadi saya petikin pucuk ubi yang saya tanam di depan rumah. Nah, pucuknya ini udah bisa dipanen. Sekarang saya lanjutin lagi mau nyetakin adonan pentol yang saya buat tadi. Ini baru pertama kali sih saya bikin adonan pentol kayak gini, dan hasilnya lumayan ya. Karena adonannya sedikit, jadi bisa sekali rebus aja udah selesai. Sisa air rebusan pentolnya tadi itu saya pakai lagi untuk saya ngerebusin toge. Sementara itu di kompor bagian sebelahnya anak gadis saya ngebantuin ngegoreng kerupuk. Kalau ngerebusin toge itu cukup sebentar aja, karena toge ini cepat matang. Yang terakhir nih ngerebusin si daun singkong ini supaya tetap hijau. Sini saya tambahin juga garam sedikit. Dan ngerebusnya itu jangan kelamaan supaya daunnya itu tetap segar. Nah, ini udah matang, langsung aja diangkatin. Diangkatin ini langsung saya rendam ke air dingin. Oke, urusan merebus sayurnya udah selesai. Sekarang saya mau lanjutin ngeblender kacangnya beserta kawan-kawannya tadi. Tidak lupa saya tambahkan juga air supaya nanti ngeblendernya enggak seret. Tadi tuh saya pikir kacangnya jadinya bakalan sedikit, ternyata udah di blender itu jadinya lumayan banyak. Oke lah, ini kacangnya saya lanjutin lagi mau dimasakin sebentar, tinggal ditambahin perbumbuan, gula, garam, dan juga kaldu. Seharusnya sih gula merah, tapi karena nggak punya dipakein gula putih aja. Ini saya tambahin juga kecap manis. Tinggal diaduk-adukin lagi sampai merata dan lanjut dimasak sampai sekiranya udah matang. Pas saya mau mindahin sausnya baru saya keinget saya itu ada paket yang bisa nempatin saus kacang saya tadi. Jadi ini adalah stock pot yang berbahan stainless steel. Ini dari kotaknya aja udah kelihatan kalau isinya itu cakep banget. Tanpa nunggu lama-lama, ini langsung aja dibukain. Ini udah kelihatan penampakan luarnya, lanjut aja ini saya mau bukain lagi. Jadi ini wadah makanan yang saya pengen banget karena dia ini berbahan stainless steel, sudah lengkap sama tutupnya. Satu paket ini kita udah dapat 5 wadah makanan dengan berbagai macam ukuran dan juga tutupnya. Kerennya ini karena dia bisa ditumpuk bersusun kayak gini, jadi bisa lebih hemat tempat. Kalian wajib punya juga nih, satu paket udah dapat sebanyak ini. Tanpa disimpan-simpan, ini langsung aja saya cuci karena mau langsung dipakai. Saus kacang saya tadi itu langsung aja saya masukin ke sini. Nah, ini udah dimasukin secukupnya aja, langsung dicairin. Isi piring saya dengan berbagai macam topping langsung aja disiram dengan saus kacang tadi. Sekarang waktunya kami sekeluarga untuk menikmati masakan yang sudah saya bikin tadi.